Selamat siang sahabat Kompas.com, jumpa lagi di live news update bersama saya Anastasia. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB berpeluang untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR untuk menjadi sebuah koalisi besar dalam pemilu 2024. Hal ini diperkuat dengan adanya sinyal peran Presiden Joko Widodo dalam bakal koalisi tersebut. Penjajakan terbentuknya koalisi ini terlihat pada Minggu 2 April 2023 saat Jokowi bertemu dengan 5 ketum parpol pendukung pemerintahan di kantor DPP PAN. Mereka adalah Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Muhammad Mardiono. Selain partai pendukung pemerintah, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang notabene-nya berada di luar kabinet Jokowi juga belakangan ini mulai merapat ke bakal koalisi besar tersebut. Ketum PSI Giring Ganesa terpantau menyambangi kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan pertemuan dengan Ketum Golkar Erlangga Hartarto pada Rabu 12 April 2023. Dalam pernyataannya, Giring menegaskan bahwa partainya selalu mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi. Kami di PSI tegak lurus bersama Bapak Joko Widodo sehingga keputusan apapun yang beliau sampaikan adalah lambang keberlangsungan pembangunan yang sudah dibangun sejak 2014 yang lalu. Saya tambahkan juga bahwa dengan koalisi besar ini kita juga siap membuka pintu-pintu komunikasi, brainstorming, dan juga pintu-pintu kolaborasi sebagai sister partinya dari Partai Golkar, sebagai partai koalisi besar yang di tengah ini, untuk benar-benar nanti mendiskusikan siapa kira-kira calon presiden yang cocok untuk melanjutkan pembangunan Bapak Joko Widodo. Selain dengan PSI, Partai Golkar juga turut bergerilya dengan mengadakan pertemuan dengan Partai Gerindra. Ini terlihat pada Selasa 11 April 2023 kemarin. Erlangga Hartarto terpantau melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Namun saat dikonfirmasi, baik Golkar dan Gerindra beranggapan bahwa pertemuan itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili misalnya, ia menyebut pertemuan itu tak bisa dipisahkan dengan status keduanya sebagai ketua umum partai. Selain itu, ia juga menganggap bahwa pertemuan Prabowo dan Erlangga bisa saja membahas isu pemerintahan, mengingat keduanya sama-sama menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ia menilai komunikasi Prabowo dan Erlangga tidak menunjukkan sinyal apapun terkait koalisi besar. Koalisi besar ini mengingatkan kita pada Pilpres 2014. Kala itu, pasangan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa awalnya diusung oleh Koalisi Merah Putih atau KMP dan kemudian bertambah besar setelah bergabungnya Partai Demokrat. Kini menjelang Pilpres 2024, strategi ini seolah akan digunakan kembali. Namun yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa urgensi partai parlemen membentuk koalisi besar? Mantan Ketum P3 Muhammad Romahur Muzi yang pada 2014 lalu menjabat sebagai Ketua Divisi Strategi Kampanye KMP mengungkapkan, tujuan utama dari koalisi besar adalah kemudahan memobilisasi massa dalam berkampanye. Namun minusnya, koalisi besar juga tidak serta-merta menjamin kemenangan pasangan yang diusung lantaran potensi kurangnya faktor personal pada keterpilihan capres. Itu perspektif koalisi besar pada Pilpres 2014 lalu. Kemudian bagaimana di Pilpres 2024? Menurut Erlangga Hartarto, koalisi besar merupakan jawaban untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah dikerjakan pemerintahan Jokowi. Koalisi besar berharap presiden berikutnya dapat langsung memulai pekerjaannya untuk melanjutkan program-program Jokowi.
Dan ini menunjukkan relevansi koalisi besar semakin relevan dan semakin baik untuk didorong, karena ini merupakan jawaban terhadap masalah keberlanjutan pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo beserta Pak Ma'ruf Amin. Dan tadi dibahas terkait dengan konsep keberlanjutan, dan diharapkan bahwa dalam kontestasi ke depan itu pembangunan sudah bisa dilaksanakan di awal daripada pemerintahan baru. Meski begitu, seperti ada yang kurang dalam rangkaian pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketum partai. Ya, pertemuan tersebut tak dihadiri oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang notabene-nya sebagai Ketua Partai tempat Presiden Joko Widodo bernaung. Melihat hal ini, apakah ada kemungkinan PDIP bergabung ke koalisi besar? Menanggapi hal ini, Erlangga menegaskan bahwa koalisi besar membuka pintu bagi partai politik manapun yang ingin bergabung termasuk PDIP. Namun sejauh ini, Golkar memang belum mendapatkan informasi mengenai komunikasi dengan PDIP untuk membentuk koalisi besar. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Said Abdullah meyakini koalisi besar antar partai politik akan terbentuk ke depannya. Menurut dia, kerjasama ini akan terbentuk usai safari politik dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani selesai dilakukan. Momen Presiden Joko Widodo tampil bersama sejumlah figur potensial bakal capres hingga lempar kode dukungan dari parpol pro pemerintah. Nah, melihat sinyal tersebut, apakah Jokowi berpeluang menjadi kingmaker di Pilpres 2024 ini? Lalu seperti apa pengaruhnya pada peta poros politik saat ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita saksikan wawancara saya bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Dr. Emrus Sihombing berikut ini. Oke, selamat siang Pak Emrus. Terima kasih sudah bergabung Selamat di siang, Live Bu News Update Anastasia. hari ini. Baik. Kita langsung mulai saja nih Pak. Setelah pertemuan Jokowi dengan 5 ketua umum parpol pro pemerintah selama 2 minggu terakhir ini kan menjadi sangat intens ya terkait dengan silaturahmi antara ketua umum tersebut. Nah, apakah Anda melihat hal ini sebagai sinyal kuat nih bakal terjadi koalisi besar untuk Pilpres 2024 mendatang? Saya sepakat dengan pernyataan Ibu atau pertanyaan Ibu ya. Ini sebagai sinyal untuk terjadi koalisi besar. Tetapi apakah 5 partai ini, yaitu atau 2 koalisi ini, yaitu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi Indonesia Bersatu menjadi satu kesatuan koalisi, masih sangat cair. Artinya belum ada kepastian. Tapi sebagai embrio akan terjadi koalisi besar, iya. Kenapa saya katakan sangat cair? Karena setiap partai politik kita di Indonesia dalam membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden, saya mengatakan dasarnya basisnya adalah pragmatis, bukan ideologis. Kalau atas dasar ideologi, sudah jauh-jauh hari mereka mengumumkan calon presidennya. Tetapi sangat pragmatis, sehingga sampai sekarang belum bisa mereka memutuskan siapa bakal pasangan calon presiden kita. Kecuali Nasdem itu pun baru men-sounding presidennya. Calon wakil presidennya juga masih belum. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan Bu Megawati. Dalam penyusunan gabungan beberapa partai ini dalam mengajukan calon presiden sebenarnya tidak tepat dipakai atas dasar koalisi. Yang tepat dipakai secara konseptual adalah kerjasama politik. Kalau atas dasar koalisi itu sudah ideologis, sudah perjuangan politik yang sama, ideologis yang sama, itulah koalisi. Tetapi oke lah, kita pakai istilah konsep koalisi, tetapi maknanya adalah kerjasama politik. Nah, karena memang sangat pragmatis dalam mengusung
pasangan calon atau membentuk pasangan calon, koalisi ini saya kira masih dinamis, masih saling menjajaki. Tetapi secara hipotetis, saya melihat bahwa 5 partai ini atau 2 koalisi ini sebagai koalisi yang partainya terbanyak maka disebut koalisi besar, terbuka lebar. 5 partai ini berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Alasan saya sederhana. 5 partai ini kan ada di dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo. Sementara Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan. Joko Widodo adalah tokoh ideologis daripada PDI Perjuangan yang tidak begitu gampang untuk katakanlah berseberangan atau berbeda dengan perjuangan politik daripada PDI Perjuangan. Jadi oleh karena itu bahwa Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader ideologi dari PDI Perjuangan, pengaruhnya terhadap 5 partai ini bisa menjadi kekuatan sehingga PDI Perjuangan menjadi salah satu dari koalisi, maka koalisi besar. Di sisi lain, PDI Perjuangan sekalipun cukup suara di parlemen untuk mengusung pasangan calon, PDI Perjuangan secara ideologis mereka tidak akan mengusung, menurut hipotesis saya, pasangan calon presiden sekalipun cukup. Kenapa? Karena PDI Perjuangan kan partai gotong royong. Jadi ideologi mereka adalah bergotong royong, bergandeng tangan. Oleh karena itu 5 partai besar ini bisa jadi bagian daripada gotong royong dengan PDI Perjuangan untuk mengusung pasangan calon presiden yang akan datang. Sehingga di sisi lain pasangan calon nanti adalah dari Anies dengan pasangannya, dengan diusung oleh partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. 3 partai ini saya melihat sudah mulai mengkristal untuk mengusung Anies, tinggal siapa nanti calon wakil presidennya. Kenapa saya katakan mengkristal? Pertama adalah bahwa Nasdem pertama sekali menyampaikan kandidat calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Baru kita lihat perkembangan selanjutnya, termasuk poster-poster bahwa PKS sudah menyatakan di berbagai spanduk, poster dan lain-lain di ruang terbuka bahwa calon presidennya Anies, partainya adalah PKS. Artinya PKS sudah menyampaikan kepada publik melalui media-media komunikasi di ruang publik tentang calon yang mereka usung, yaitu Bung Anies. Kemudian kita lihat Demokrat. Saya melihat Demokrat ini akan cenderung juga mengusung Anies nanti, karena memang Demokrat dari pesan-pesan komunikasi yang disampaikan lebih cenderung sebagai tanda kutip oposisi dari pemerintah atau oposisi tanda kutip dengan PDI Perjuangan, sehingga kecil kemungkinan untuk menjadi bagian dari koalisi di mana ada PDI Perjuangan. Akan lebih dekat Demokrat dengan Nasdem dan PKS. Dengan demikian, dengan 3 partai ini, jumlah suara sudah cukup untuk mengusung Anies dan pasangannya. Oleh karena itulah, saya berpendapat bahwa 3 partai ini menjadi di satu sisi, 6 partai di sisi lain untuk mengusung calon untuk mereka berkompetisi di pemilu 2024 yang akan datang nanti. Dengan catatan masih bisa cair ya. Silakan. Jadi memang sedikit demi sedikit sudah mulai terbentuk, tapi memang masih bisa ada ya perubahan-perubahan tertentu seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tapi menurut Anda faktor apa nih yang utamanya nanti bisa menjadi pemersatu antara KIB dan KIR dan mungkin juga dengan PDIP? Sederhana, ya kepentingan politik, ya kan? Politik itu kan bagaimana memperjuangkan kepentingan, bagaimana mempertemukan kepentingan. Nah, ketika kepentingan mereka semakin
ada kesepakatan-kesepakatan, tentu biasanya kepentingan itu mereka perjuangkan, mereka dialogkan di panggung belakang. Tidak terbuka di publik, tidak diekspos oleh publik. Mereka sudah ada layar-layar kedua, ketiga untuk mendiskusikan itu sehingga antar partai sudah ada negosiasi di situ sehingga nanti disampaikan kepada ketua umumnya atau sekjennya untuk meramunya ada pertemuan. Nah, bisa saja misalnya kepentingan itu katakanlah siapa calon presiden dari partai mana. Kalau saya melihat lebih cenderung calon presidennya dari PDI Perjuangan. Wakilnya siapa? Yaitu dari partai lain. Nggak mungkin dari PDI Perjuangan lagi. Nah, dari PDI Perjuangan dua sosok yang muncul ke permukaan. Yaitu adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Wakilnya bisa saja nanti Golkar, yaitu Airlangga Hartarto. Pertanyaan kritikal kita, bagaimana dengan Prabowo? Bisa saja dari Gerindra nanti tidak jadi calon presiden, tidak jadi calon wakil presiden, tetapi diberi kepercayaan untuk kader-kader Gerindra menduduki di jabatan-jabatan menteri yang strategis. Nah, kalau orang berpendapat bahwa Prabowo dikatakan, wah tidak mungkin dia pasti calon presiden. Saya berpendapat bisa saja akan calon presiden, gitu ya. Tentu dia akan membentuk koalisi yang bukan dari PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah mengatakan oleh Bu Mega, calon presiden dari kader mereka. Berarti nggak mungkin dong Prabowo, atau tidak mungkin dong berkoalisi dengan Gerindra dengan calon presiden Prabowo. Tetapi ketika calon presidennya bukan Prabowo, tapi Prabowo mau, saya kira bisa berkoalisi. Pertanyaan kritikal kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa teman melalui WhatsApp, apa mau Prabowo jadi tidak calon presiden dan wakil presiden? Saya berpendapat bahwa Prabowo termasuk politisi yang sangat cair juga, sangat dinamis. Misalnya kita lihat, kemarin dia kan calon antitesis daripada Joko Widodo di dalam pemilu 2019 kemarin. Iya kan? Mereka saling mengadu visi misi program yang relatif berbeda. Nah, begitu Jokowi menang dan ada suatu tawaran untuk menjadi menteri, mau itu. Gitu kan? Harusnya kalau kita bicara ideologi atau perjuangan politik, harusnya Prabowo tetap berada di luar pemerintahan menjadi sosok oposan. Tapi karena dia juga politisi yang cair, ya tentu dengan argumentasi bisa saja dikatakan misalnya, wah kita berkompetisi ketika kampanye, kalau sudah terpilih ya gak apa-apa, kita bersatu demi bangsa. Itu saya kira bisa diterima akal, tetapi juga bisa diterima akal ketika Prabowo andaikan mengambil posisi oposisi, check and balance. Nah, terlepas dari situ, saya berpendapat bahwa Prabowo juga sebagai pemimpin atau politisi yang juga sangat dinamis. Jadi oleh karena itu kalau ada tawaran misalnya, katakanlah menteri-menteri tertentu yang ditawarkan oleh Partai Gerindra, bisa saja terjadi. Jadi oleh karena itu bahwa gerbong koalisi ini akan menjadi gerbong besar dengan lokomotif atau katakanlah dengan nakoda, tanda kutip ya, nakoda partai adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena partai-partai ini semua kan koalisi pemerintahan Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Jadi terbuka lebar bahwa 5 partai ini dengan pasangan dari PDI Perjuangan dengan wakilnya Airlangga Hartarto. Pertanyaan kritikal kita, dari PDI Perjuangan siapa dari 2 sosok yang diperbincangkan, kan begitu? Nah, saya menganalisis, kalau memang Anies jadi maju dengan asumsi 3 partai yang tetap solid untuk mendukung dan tidak ada terkait dengan kasus-kasus lain, misalnya Formula E, tidak terkait Bung Anies gitu ya, dengan asumsi pasti jadi calon presiden dengan pasangannya, maka saya melihat lebih cenderung koalisi besar ini akan mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden berpasangan dengan Airlangga Hartarto. Tapi nanti ketika dinamika politik, misalnya di koalisi perubahan, yaitu Nasdem
PKS dan Demokrat ada sesuatu dinamika politik sehingga membuat Anies tidak menjadi calon presiden yang mereka usung, sosok lain misalnya yang diusungnya, maka saya berhipotesa bahwa calon presiden ditawarkan koalisi besar ini adalah Puan Maharani berpasangan dengan Airlangga Hartarto, atau bisa saja berpasangan dengan Prabowo. Jadi Puan Prabowo atau Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto, begitu. Kalau Ganjar Pranowo dengan Airlangga Hartarto, kalau Anies jadi maju. Kalau bukan Anies yang mereka usung, maka kemungkinan perkiraan saya adalah bahwa Puan Maharani berpasangan dengan Prabowo untuk calon presiden yang akan datang. Demikian sementara. Jadi memang justru kalau menurut Pak Emrus sendiri ini justru lebih condong ke kader dari PDIP yang menjadi capres dibandingkan dengan partai-partai lain yang sudah mungkin tergabung dengan KIB dan juga KIR. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi nih Pak ke peran Jokowi ini di awal pertemuan dengan para ketum parpol yang lain, apakah Anda melihat bagaimana sih peran Jokowi ini untuk menjadi kingmaker sebagai penentu figur yang maju menjadi capres atau juga cawapres pada Pilpres 2024, apakah memang keputusan itu memang mutlak ada di tangan Megawati tanpa ada campur tangan dari Jokowi? Tidak ada keputusan sosial, tidak ada perilaku individu atau apapun tanpa terkait dengan sosial, dengan faktor-faktor orang lain. Di rumah tangga saja pun, ketika ayah mengambil keputusan berdialog juga dengan anaknya, dengan istrinya, atau ketika istri mengambil keputusan berdialog juga dengan putrinya, begitu ya. Tidak ada keputusan sosial itu di ruang hampa, hanya individu. Memang secara normatif di PD Perjuangan hak prerogatif daripada Ibu Megawati. Tetapi Bu Megawati pasti mendengar dari berbagai masukan, dan masukan ini mereka berikan dengan kalkulasi perjuangan politik dan juga kemungkinan kemenangan. Jadi tidaklah itu berada di ruang hampa sendiri Bu Mega untuk memutuskan. Tidak demikian. Pasti terjadi interaksi. Baru kemudian ketika Ibu mengatakan bahwa tadi Joko Widodo sebagai kingmaker, saya berpendapat setuju. Jadi dua kingmaker yang kuat di Republik ini di dalam penentuan calon presiden, yaitu Bu Megawati tentu dengan tetap mendengar pihak lain, dan Joko Widodo juga termasuk kingmaker sekalipun dia bukan pengambil keputusan di partai. Kenapa Pak Jokowi menjadi kingmaker? Kan menarik ini dibahas. Karena sampai terpilih nanti presiden dan dilantik presiden kita yang baru, Joko Widodo kan masih presiden. Pegawai sebagai presiden tentu secara simbol non verbal gitu ya. Boleh jadi dia tidak melakukan action politik, tetapi simbol dia masih mempunyai pengaruh. Yang berikutnya adalah bahwa di dalam pemilu yang akan datang kan banyak kepala-kepala daerah sebagai PLT. Nah, penentu PLT itu kan eksekutif. Kalau itu gubernur kan presiden. Kalau itu bupati kan menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri kan pembantu presiden. Artinya apa? Ini power. Sehingga karena ini sebagai power politik, tentu Joko Widodo salah satu sebagai kingmaker. Nah, pertanyaan adalah apakah mungkin berbeda pilihan untuk mengusung calon presiden antara Megawati dengan Jokowi? Menurut pandangan saya, pasti mereka berdialog di belakang panggung antara Megawati dan Joko Widodo. Yang pasti saya berhipotesa, dua sosok ini pasti sepakat atau cenderung sepakat, lebih pas kita sebut. Kalau pasti kan hanya Tuhan yang tahu. Lebih cenderung sepakat calon presiden dari PD Perjuangan. Jadi dua sosok ini lebih cenderung sepakat bahwa calon presiden dari PD Perjuangan. Kalau Megawati sudah jelas garisnya bahwa calon presiden kader PD Perjuangan. Pak Joko Widodo sebagai presiden tidak mungkin mengucapkan itu sebagai presiden. Tetapi di belakang panggung dalam diskusi saya kira presiden bisa memberikan Pak Joko Widodo sebagai kader PD ya, bukan sebagai presiden. Sebagai kader bisa saja menawarkan calon-calon. Tentu Pak Joko Widodo punya kepentingan bahwa yang tetap maju kader PDI Perjuangan. Mengapa? Kan begitu. Mengapa? Karena
Pak Joko Widodo kan ingin juga sustainable, keberlanjutan pembangunan yang dilakukannya sekarang selama 10 tahun. Gitu ya. Kalau kita bicara keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo pada periode-periode berikutnya, lebih cenderung mengikuti pembangunan itu atau melakukan sustainable kalau itu kader PD Perjuangan. Kalau bukan kader perjuangan, tidak ada kepastian. Sekalipun sekarang ini, wah, para aktor politik bukan dari PD Perjuangan akan mengatakan bahwa, wah, kita akan lanjutkan pembangunan. Kecil kemungkinan. Kenapa? Begitu dia berkuasa, nanti pasti dong menunjukkan eksistensinya. Pasti dong menunjukkan dia keunikan dengan presiden sebelumnya. Dengan berbagai argumentasi-argumentasi. Misalnya, kalau presiden itu bukan dari PD Perjuangan, mereka akan buat argumentasi semacam ini. Kita berbangga dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membangun. Dia telah membangun di semua sektor pembangunan, utamanya di bidang infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus berpindah pembangunan kita kepada sumber daya manusia. Wah, bisa saja berbeda seperti itu. Kenapa dia menunjukkan keperbedaannya ketika dia berkuasa ya? Karena dia ingin terpilih lagi 2 periode berikutnya. Periode kedua berikutnya. Kemudian adalah bahwa setelah dia presiden di tangannya, tidak mungkin dia menunjukkan sebagai follower daripada Joko Widodo. Enggak mungkin. Dia akan jadi dirinya sendiri. Menunjukkan kemampuan. Tapi kalau kader PD Perjuangan nanti calon presiden, lebih cenderung itu akan mengikuti pembangunan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo melanjutkan dibanding bukan dari PD Perjuangan. Karena apa? PD Perjuangan satu rumah dengan kader yang dari PD Perjuangan pasti satu partai atau satu rumah dengan Joko Widodo dalam konteks partai politik. Ideologi partainya, perjuangan politiknya. Oleh karena itu, saya pikir Pak Joko Widodo punya kepentingan untuk mengangkat atau mendorong atau mendukung sebagai kader PD loh dia. Calon presiden dari PD, bukan dari partai lain. Kalau dari partai lain, selesai terpilih, dia sudah punya power, dia punya kekuasaan, sesuai dengan undang-undang konstitusi kita, undang-undang dasar dia akan menunjukkan dirinya. Sehingga saya berpendapat antara Pak Joko Widodo dan Megawati, lebih cenderung ada kesepakatan dari kader perjuangan. Persoalannya, apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani? Tapi salah satu pun ini diusung kandidat ini pasti lebih melanjutkan pembangunan Joko Widodo dibanding kader itu dari partai yang lain. Demikian sementara. Oke, Pak Emrus. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara soal Jokowi dan juga Megawati yang melihat manuver Jokowi ini yang seakan merangkul sejumlah partai untuk masuk koalisi besar, tapi PDIP sendiri kan belum memastikan untuk bergabung di koalisi tersebut. Nah, ini ada juga yang melihatnya apakah memang ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati, ada juga yang menilai bahwa Jokowi ini berusaha untuk bermain dua kaki. Nah, apakah misalnya Pak Emrus setuju dengan pandangan tersebut dan bagaimana pandangan Pak Emrus sendiri? Baik, bisa saja publik memandang seperti itu, begitu ya. Tapi yang pasti Pak Joko Widodo punya kepentingan juga bahwa yang maju nanti jadi presiden dari PD Perjuangan. Kalau bukan dari PD Perjuangan nanti, itu tidak akan berlanjut itu. Nanti bisa terjadi nanti ketika SBY dulu kan mangkrak. Gitu loh. Nanti kalau bukan dari PD Perjuangan, presidennya bisa enggak dengan bahasa yang variatif, dengan bahasa tertentu tapi maknanya adalah bahwa mangkrak IKN, kan bisa begitu. Mangkrak food estate, kan begitu. Karena Pak Joko Widodo sudah bagus, sudah mempersiapkan. Jadi ke depan food estate harus berlangsung. IKN harus berlangsung. Yang bisa lebih memastikan membangun itu dari PD Perjuangan. Jadi kalau bukan dari PD Perjuangan, nanti bisa itu menjadi proyek mangkrak. Kasus sudah terjadi, yaitu apa? Hambalang, gitu ya. Saya tidak bicara baik atau buruk dulu, tapi kalau dari PD Perjuangan dia punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan pembangunan yang dibuat Pak Joko Widodo. Nah, kalau misalnya nanti perbedaan dari PD Perjuangan presiden berbeda dengan Pak Joko Widodo 10 tahun memimpin, itu juga tidak baik untuk PD. Jadi oleh karena itu Pak Joko Widodo sebagai kader PD Perjuangan
punya kepentingan bahwa presiden yang akan datang dari PD Perjuangan. Nah, apakah ada keretakan di antara mereka? Saya melihat dari aspek simbol-simbol komunikasi, tidak ada keretakan itu. Kenapa? Kan baru saja Bu Megawati bertemu dengan Pak Joko Widodo di istana kan? Itu yang terekspos media, Bu. Yang tidak terekspos media, mereka bisa bertemu nggak di DPP PD Perjuangan? Bisa nggak mereka makan nasi goreng di rumah Bu Megawati bersama elit-elit politik? Jadi acap kali kita mengambil kesimpulan apa yang diekspos oleh media. Padahal pertemuan mereka lebih intensif, lebih sering, lebih banyak waktu dan lain-lain. Ketika dia tidak diekspos media, sama halnya begini, Bu. Kita kan ada komunikasi privat, ada komunikasi publik. Ya, saya lebih banyak komunikasi di panggung atau di komunikasi privat loh. Di publik berapa jam sih saya di media? Ini saya wawancara paling tinggi sekian menit di tempat lain. Tapi ada nggak pertemuan-pertemuan saya yang tidak terekspos oleh media? Yang terkait dengan katakanlah diskusi mengenai politik di Indonesia. Diskusi tentang masa depan bangsa dan negara. Banyak saya mengikuti pertemuan itu. Artinya apa? Mereka sebagai tokoh politik sudah pasti melakukan pertemuan lebih intensif, lebih banyak waktunya, lebih fokus dibanding yang terekspos atau dengan komunikasi ruang teritorial publik. Jadi lebih banyak mereka akan bertemu komunikasi teritorial privat. Karena pembicaraan-pembicaraan itu akan spesial. Jadi oleh karena itu, jika ada orang yang berpendapat bahwa ada keretakan, sebenarnya dia punya kepentingan politik untuk menyampaikan ke ruang publik sebagai manipulasi persepsi publik. Dia tujuannya memanipulasi persepsi publik seolah-olah mereka ada keretakan. Saya melihat justru tidak ada keretakan di internal PD Perjuangan, karena sampai sekarang tidak satu pun PD Perjuangan kadernya yang berbeda pendapat tentang siapa calon presiden. Mewacanakan sekedar iya. Tetapi tetap mereka berikan wewenang itu sebagai hak prerogatif Bu Megawati, tetapi Bu Megawati juga pasti mendengar, pasti menampung, pasti menganalisis, pasti menerima kritikan dari kader-kadernya, bahkan kritikan dari masyarakat. Mungkin termasuk dialog kita ini, Bu Megawati bisa saja mendengarnya. Demikian. Nah, Pak Erlangga Hartarto juga sempat bilang di pintu koalisi besar ini terbuka lebar untuk PDIP dan juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengatakan sebenarnya di balik layar Puan Maharani juga menjaga komunikasi intensif dengan sejumlah ketum parpol tersebut. Berarti ini mengindikasikan PDIP, sinyal kuat PDIP untuk bergabung ke koalisi besar ini. Saya sepakat sebagaimana saya uraikan tadi. Pandangan Ibu tadi memperkuat pandangan saya tadi. Kita sama-sama bisa membaca jadinya kan. Memang itu. Jadi Golkar dalam hal ini Erlangga Hartarto punya historikal, punya hubungan historikal, punya hubungan sosiologis, punya hubungan antropologis, punya hubungan politik dengan Pak Joko Widodo dan dengan Bu Megawati. Itu Pak Erlangga Hartarto itu punya hubungan historikal, punya hubungan sosiologis, dan juga punya hubungan politis dengan Bu Megawati. Sehingga apa yang dikatakan oleh Erlangga Hartarto menurut saya sesuatu yang sangat rasional. Nah, oleh karena itulah kita melihat dari koalisi besar ini 5 tambah 1 atau 1 tambah 5 menjadi 6. Kandidat presiden yang diwacanakan kan ada dari PDI. Dari Golkar sudah jelas Erlangga. Dari Gerindra sudah jelas Prabowo. Kan kalau ini sebagai suatu gerbong koalisi, nggak mungkin 3 calon presiden kan diusung. Pasti salah satu dari sini. Pasti salah satu dari sini tidak jadi calon wakil presiden. Kalau dari PDI udah calon presiden. Dari Gerindra sama Golkar, pasti salah satu dari mereka wakil presiden. Begitu. Kalau koalisi ini dibangun. Nah, apakah Golkar mau, apakah Gerindra mau tanpa ada calon presiden dari mereka? Kalau dari Golkar wakil presiden, otomatis dari Gerindra tidak ada. Kalau dari Gerindra wakil presiden, otomatis dari Golkar tidak ada. Artinya apa?
Bisa saja nanti salah satu wakil presidennya. Maka saya katakan tadi, kalau presiden mengusung Ganjar, saya sudah jelaskan latar belakangnya, lebih cenderung berpasangan dengan Airlangga Hartarto. Kalau PDI Perjuangan mengusung Puan Maharani, maka lebih cenderung berpasangan dengan Prabowo dari Gerindra. Pertanyaan kritikal kita, kalau mereka dari partai ini tidak jadi calon presiden, wakil presiden, mohon maaf, berarti ada jabatan-jabatan menteri. Jabatan menteri kan banyak sekali, gitu ya. Kalau kita mau lihat sebenarnya dari sudut katakanlah otonomi, gitu ya, otonomi. Wakil presiden ini kan wakil presiden sebagai katakanlah pembantu utama lah, gitu ya. Tetapi menteri kan pemimpin satu kementerian. Artinya saya sebut selalu menteri-menteri ini presiden kecil. Jadi menteri perhubungan, presiden kecil di bidang perhubungan. Presiden, karena dia melaksanakan visi misi dan program presiden. Menteri katakanlah dalam negeri, dia presiden kecil. Gitu ya. Jadi, tapi kalau wakil presiden, dia bukan presiden kecil, tetapi menjadi satu kesatuan dengan presiden. Gitu ya. Yang tugas kesehariannya membantu presiden secara keseluruhan. Tetapi menteri mempunyai otonomi, mempunyai kewenangan di kementerian tersebut, misalnya membuat peraturan-peraturan menteri, gitu ya. Saya jarang sekali saya dengar ada peraturan wakil presiden. Yang ada adalah peraturan presiden, gitu ya, peraturan menteri, gitu kan. Tapi nggak ada peraturan wakil presiden, gitu ya. Tapi mewakili presiden dalam suatu kegiatan-kegiatan tertentu, iya, demikian. Oke, baik. Jadi kita nantinya akan juga melihat bagaimana ini menjelang Pilpres 2024 akan seperti apa nanti perubahan dan dinamikanya. Tapi menurut Pak Emrus sendiri memang sudah sedikit demi sedikit mulai terbentuk. Baik, terima kasih Pak Emrus atas waktunya hari ini sudah bergabung Boleh bersama sedikit kami di News Update sebagai hari closing ini. statement? Boleh Pak Emrus. Baik, sebagai closing statement, saya menyarankan kepada elit-elit politik kita, partai-partai politik, sudahlah, 2 pasangan paslon saja. Jangan 3 paslon. Kalau 3 paslon cenderung 2 putaran. 2 putaran memakan biaya. Toh nanti kalau 3 calon presiden, pasti terjadi 2 putaran. Lebih cenderung terjadi 2 putaran. Yang kalah keluar pada pertarungan kedua. Nah, kemudian apa? Pada pertarungan kedua tetap 2 calon kan? Sudah. Teman-teman elit politik, calon presiden, partai politik berdialoglah supaya 2 calon presiden. Jadi kalau ada pandangan mengatakan, wah tidak baik 3 pasangan, bisa lebih baik tidak baik kalau 2 pasangan, lebih baik 3 pasangan seperti itu. Kalau 2 pasangan terbelah, siapa yang terbelah Indonesia dengan 2 paslon? Kenapa? Karena 3 paslon kan umumnya hampir dekat menjadi 2 paslon. Ketika 2 paslon apa terbelah juga? Jadi saya kira argumentasi yang dilakukan para politisi itu nggak benar juga itu. Oleh karena itulah saya menyarankan kepada seluruh elit politik, partai politik di Indonesia, sudah ajukan 2 pasangan calon presiden yang akan datang sehingga kita selesaikan dengan 1 putaran dan kita bekerja untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, teman-teman elit politik, hindari politik identitas yang sempit, hindari eksklusivitas, bertarunglah kepada gagasan dan program untuk kesejahteraan rakyat. Lebih baik kita pada kampanye tersebut lepaskan dari politik identitas yang sempit. Bahkan politik identitas kalau boleh tidak perlu diwacanakan di situ sekalipun tidak salah. Maka ketika orang ada mengatakan elit politik mengatakan begini, politik identitas tak terhindarkan, saya setuju. Tetapi kalau ada kemauan politik kita fokus kepada program sehingga tidak mempertentangkan identitas satu dengan yang lain. Artinya apa? Anastasia dan Emrus adalah sama untuk bangsa dan negara. Apakah Anastasia punya identitas tersendiri? Berbeda dengan identitas saya kan? Tetapi kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika membangun bangsa dan negara. Saya kira demikian closing statement saya. Terima kasih Anastasia. Baik, nanti kita akan lihat ya Pak ke depannya apakah akan 2 pasangan atau mungkin 3 pasangan. Terima kasih Pak Emrus atas waktunya hari ini. Terima kasih dan selamat siang Pak Emrus. Terima kasih.
Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi kabar terkini mengenai wacana koalisi besar dari sejumlah parpol pro pemerintah hingga kemungkinan Jokowi menjadi kingmaker pemilu 2014. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com. Jernih melihat dunia.